Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, tidak terasa memang kita sudah berada di penghujung dalam program Majelis Sore. Di segmen terakhir ini masih bersama dengan Bapak Dr. Asiki Nur, menuntut ilmu. Begitu penting bagi kita semua, tidak hanya sebagai manusia sekali lagi, namun juga sebagai umat Islam yang ada dalam zaman seperti saat ini. Rasanya tidak bijak, ada tadi yang sudah saya ungkapkan. Ketika kita hanya mendengarkan satu dua pesan atau semacam pengingat atau bahkan juga dijadikan sebagai sebuah ilmu, kemudian hanya berdasarkan dari pendengaran untuk kemudian langsung kita ajarkan ke orang lain. Apakah itu benar, Pak? Atau memang harus ketika kita ibaratnya menjadi seorang pengajar atau dari guru atau misalkan dosen ataupun juga ulama itu sendiri memang harus mengetahui dan belajar langsung dari guru dulu, baru kemudian ada wewenang untuk kemudian menyampaikan. Iya. Ya, kalau kita mengacu kepada tradisi Islam ya, jadi justru tradisi itu sebenarnya sampai hari ini eksis sebenarnya. Dalam kajian-kajian Islam, tradisi itu eksis sampai hari ini. Jadi memang hubungan guru murid yang bertemu masanya itu menjadi pengetahuan yang sampai hari ini dalam kajian Islam kita beruntung dan pengetahuannya hari ini eksis dan kemudian dipelihara. Jadi memang ya kita bisa bayangkan lah misalnya begini, Nabi kepada sahabat, sahabat kepada tabiin, tabiin kepada tabiin. Pengetahuan itu mengalir terus dari masa ke masa dan itu bersambung. Ya. Nah, tetapi kemudian ketika proses persambungan pengetahuan ini antar generasi ini ada yang lewat pendengaran saja, makanya disebut ada nanti metode simai, mendengarkan saja. Dan itu ya bagi kelompok tertentu atau orang tertentu dianggap sah saja nanti kalau dia ngajarkan kepada orang lain karena dia mendengar. Tetapi ada nanti yang misalnya ada satu catatan, ini catatan saya kasihkan ke kamu, nanti ajarkan ke orang lain. Maka itu juga sah. Jadi pada dasarnya media-media proses transfer pengetahuan ini adalah bermacam-macam, termasuk tadi yang simai, kemudian catatan, atau misalnya ketika seorang murid mendengarkan gurunya, mungkin entah ceramah namanya, entah waktu ngajar dia catat, lalu catatan itu dibawa ke gurunya, wahai guru saya catat apa yang Anda ceramahkan, tolong koreksi. Kata guru, ya betul sudah. Jadi ada yang model begitu. Nah ini yang menyebabkan pengetahuan kita dalam kajian Islam itu mengalir sampai hari ini. Baik, gitu artinya itu juga bukan menjadi sebuah hal yang sebenarnya harus dipertentangkan, Pak ya, apabila memang yang disampaikan pun juga bagian dari ibaratnya semacam pengetahuan dan membawa kemaslahatan bagi si pendengarnya itu sendiri. Nah, sedangkan Pak, kalau kita bicara membaca tadi, kalau kebiasaan orang Indonesia itu sendiri kan ada bahkan sampai diteliti Pak dari 67 negara kita berada di dua posisi terakhir ya, dua posisi terakhir untuk giat membaca. Ini kan juga bukan prestasi Pak ya, karena ini juga dijadikan sebagai refleksi cerminan bahwa begitu banyaknya hari ini informasi yang sangat mudah didapatkan sebenarnya, namun kemampuan kita membaca ini juga dirasa kurang, walaupun pernah disampaikan oleh Dispersi Provinsi Kalimantan Selatan, kategori membaca di sini pun juga saat ini begitu tinggi begitu karena kategori membaca di sini bukan hanya dibatasi dengan membaca buku, tapi juga membaca WA, membaca dan lain sebagainya pun itu juga dianggap dari bagian membaca. Nah, bagaimana sebenarnya membaca di sini yang didefinisikan, lalu kemudian juga bacaan seperti apa saja yang disarankan untuk kemudian dipergunakan. Baik, mengacu kepada ayat Al-Alaq 1-5 tadi. Jadi ketika kita disuruh membaca, umat Islam disuruh membaca, itu kan objeknya kan tidak disebutkan. Jadi ya baca saja. Oleh karena itu kemudian para ulama kemudian mencoba menelusuri konsep membaca itu apa maknanya. Jadi qira'a itu kita menerjemahkan dengan membaca, tapi juga bisa bermakna mengumpulkan, bisa bermakna mencari, melintas batas. Jadi akhirnya proses-proses pencarian pengetahuan, yang bahkan yang sifatnya penelitian, itu bagian dari membaca. Jadi sebenarnya literasi itu memang penting, tetapi juga kemudian proses literasi itu yang tidak hanya sekedar membaca saja, ada buku kemudian kita baca ABC-nya, tetapi jauh dari itu membaca juga kemudian mencari pengetahuan di luar. Ya mungkin ada keinginan untuk menemukan sesuatu. Jadi penelitian-penelitian itu juga disebut dengan membaca sebenarnya. Oleh karena itu
bahwa membaca itu adalah bagian perintah agama. Oleh karena itu dia sangat rohani sekali sebenarnya sifatnya. Bahwa hari ini kita ada tantangan ya, bahwa membaca itu bukan hanya membaca yang buku ya, tetapi kemudian medsos juga. Memang betul di medsos hari ini kita bisa dapat peroleh pengetahuan macam-macam, bahkan mungkin pengetahuannya seperti istilah Profesor Mujib itu, kita sekarang ini mengalami tsunami pengetahuan sebenarnya. Ya. Oleh karena tsunami ya, ini problem kan, kita jangan-jangan hanyut di dalamnya. Nah itu yang terjadi. Nah, maka oke lah orang kemudian bisa mencari pengetahuan lewat medsos misalnya, tetapi siapa yang memvalidasi? Siapa yang validasi pengetahuan kita yang kita dapat dari medsos itu? Maka saya pikir konsep dari Islam itu menjadi penting adanya ketika kita menuntut pengetahuan, menuntut ilmu pengetahuan. Maka juga yang penting siapa yang bisa memvalidasi kita, yang mengizinkan kita. Nah, ini kaitannya dengan hal ini, Pak. Kaitannya dengan hal ini. Mungkin terakhir sebagai pertanyaan dalam program majelis sore hari ini. Seberapa penting sebenarnya kalau kita mau belajar itu harus ada gurunya? Karena banyak dari kita juga, yang dari sebagian kita yang ibaratnya mengutamakan buku atau semacam 1-2 sumber saja, namun malah arahnya kepada menyalahkan atau kemudian juga bisa dibilang sampai melanggar aturan-aturan yang baku. Dan lalu sebagian masyarakat yang bilang bahwa misalkan bahwa kalau mau belajar itu harus dari gurunya. Saya sepakat dengan itu. Jadi kalau mau belajar harus ada gurunya yang kemudian bisa bertanggung jawab untuk pengetahuan yang disampaikan kepada muridnya. Karena tadi risikonya adalah ketika orang punya pengetahuan sesuatu yang diambil dari buku atau diambil dari medsos misalnya, ketika dia mencoba mengamalkan itu, ketika dia mempraktekkan itu, mungkin bisa jadi kan ada bentur-benturan di masyarakat. Nah ketika benturan siapa yang bertanggung jawab atas pengetahuan yang dia sampaikan itu? Nah kalau orang kemudian punya guru, saya yakin kemudian guru yang bertanggung jawab, dia akan mengalirkan pengetahuan yang akan itu bermanfaat bagi dia dan bagi masyarakat. Nah, jadi oleh karena itu guru itu bagi saya pada saat ini ya, pada titik ini tetap menjadi yang paling penting sebenarnya. Ya kita juga mengacu pada sejarah. Ya sahabat itu gurunya Nabi. Kemudian tabi'in siapa? Gurunya sahabat. Jadi selalu saja ada guru. Jadi kalau hari ini pun ya saya pikir sama saja. Bahkan disebutkan gurunya Rasulullah adalah langsung malaikat Jibril dan Allah begitu ya, yang kemudian juga mendidik, yang membimbing langsung. Tidak bisa tidak, harus ada guru. Makanya kemudian al-muallim al-awwal itu kan Rasulullah. Itu guru utama, dan pertama sebenarnya. Oleh karena itu ya berikutnya harus berguru sudah. Nggak bisa kita kemudian mencomot pengetahuan tanpa pertanggungjawaban. Itu berisiko itu sebenarnya. Dan kalaupun memang ada membaca di media sosial ataupun petikan-petikan tersebut boleh dibaca, namun harus divalidasi itu tadi Pak ya, berkaitan dengan sumbernya ataupun misalkan ada kan amalan-amalan yang kemudian begitu mudah disalahkan atau begitu mudah disarankan di saat ini agar mungkin lebih aware lagi, lebih sadar lagi bahwa hal tersebut jangan sampai membawa keburukan kepada diri dan yang menjalankan. Baik, boleh sampaikan kesimpulan kita pada hari ini. Baik para pemirsa Duta TV yang berbahagia, berakhirlah kemudian diskusi kita terkait dengan menuntut ilmu. Maka kesimpulannya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pertama kita beruntung punya Tuhan, punya Nabi yang kemudian menganjurkan menuntut ilmu. Kita tidak bisa bayangkan kalau umat Islam ini ditinggalkan tanpa perintah menuntut ilmu. Yang pertama. Yang kedua adalah bahwa pengetahuan apapun bentuknya itu berasal dari Tuhan Sang Pencipta. Maka dari sini tidak ada kemudian pemilahan lagi antara ilmu agama dan ilmu umum. Jadi siapapun yang mengajarkan pengetahuan baik ilmu agama maupun ilmu umum itu sama mulianya di sisi Tuhan. Dan kemudian tentu saja ketika kita menuntut ilmu diperlukan adab atau etika ketika kita belajar menuntut ilmu kepada seseorang. Jadi adab menuntut ilmu itu menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan demi keberlangsungan pengetahuan itu sendiri. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Dr. Asyikin Nur MAG yang hari ini tentunya sudah hadir membahas menuntut ilmu. Intinya adalah bagaimana caranya kita menghormati ilmu dan yang menyampaikan ilmu sejauh mana kita mempelajari baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Tetap sekali lagi
payungnya atau atas atau landasannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih kepada para pemirsa yang di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore hari ini. Semoga berkah, semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada hari ini. Sehat terus bersama keluarga Pak Asikin. Amin. Baik, dan kita harapkan sekali lagi memang pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir Pak ya, untuk bisa masyarakat semua bisa dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh para pemirsa yang di rumah. Jangan lupa saksikan terus program Majelis Sore yang hadir setiap Senin dan juga Rabu sore. Akhirnya saya dan Bapak Dr. Asikin Nur MAG mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.